Oke, jadi karena kalian mau review, hari ini kita bahas review House of Dragon Season 3 secara keseluruhan. Video ini mengandung spoiler, jadi bagi yang belum nonton House of Dragon silahkan skip dulu video ini, nanti balik lagi kalau udah nonton. Nah, sebelum kita bahas, aku mau disclaimer dulu. Aku baca buku Fire and Blood, buku material source-nya House of Dragon. Jadi reviewnya sedikit banyak akan membawa opini dari bukunya. Jadi bagi kalian yang mau cari review netral tanpa embel-embel opini dari buku, silahkan skip aja video ini. Nah, terus bagi kalian yang tetap mau stay di review ini bukan mau menghujat House of Dragon, karena menurut aku House of Dragon sebenarnya cukup entertaining as series. Tapi ada banyak hal juga yang aku nggak suka dari season 3 ini. Jadi ringkasnya season 3 ini menurut aku ya, hit and miss. Jadi ada beberapa episode yang aku tuh suka banget, tapi ada juga beberapa hal, bukan beberapa, banyak hal yang aku nggak suka dari seriesnya. Terus ada juga yang bikin aku tuh kayak conflicted. Maksudnya conflicted itu kayak kalau dibilang suka enggak, tapi kalau dibilang nggak suka juga enggak, jadi masih bingung juga. Nah, jadi mari kita bahas hal-hal yang aku suka, yang nggak aku suka, dan yang make me conflicted di season ini. Kita mulai dari hal-hal yang aku suka dulu ya. Yang pertama itu episode 1, 2, 3 menurut aku itu solid episode dan 3 episode terbaik di season ini. Fun fact-nya ya, sebenarnya episode 1 dan 2 itu ditulis untuk season 2. Tapi karena budgetnya kelebihan, akhirnya harus dipindah ke season 3. Nah, jadi bayangin kalau seandainya episode 1 dan 2 di season ini itu dipindah ke season 2 kemarin, itu bakal jadi greatest season menurut aku. Karena ditutup dengan Rhaenyra yang duduk di Iron Throne. Itu bagus banget sebenarnya, tapi mungkin karena masalah budget akhirnya digeser ke season 3 ini. Walaupun ya di 3 episode pertama itu ada 2 scene yang menurut aku tidak perlu, yang Alicent kissing Aemon, satu lagi Alicent dapat sexual abuse, itu menurut aku kan itu unnecessary ya, tapi ya udahlah ya, masih ketutup dengan penulisan episodenya secara overall bagus. Yang kedua, aku suka penulisnya itu berusaha memasukkan fantastical element dan lore yang ada di buku ke dalam series ini. Jadi kayak ramalan A Song of Ice and Fire, terus ada The Green Man, Alice yang bisa menguasai magic, itu sebenarnya bagian dari lore di bukunya. Sebenarnya kalau di Fire and Blood nggak ada fantastical element, maksudnya nggak ada magical elementnya sebenarnya ya, karena dia kan POV-nya Maester dan mereka itu hanya menyorot political game dan perangnya. Nah, cuman lore-nya itu ada yang berbeda. Jadi dragonnya George R. R. Martin dengan dragonnya di House of Dragon itu ada lore mendasar yang beda banget. Itu udah dijelasin George R. R. Martin di blog pribadinya. George R. R. Martin dia bilang naganya dia itu tidak nomadic, tidak berpindah-pindah tempat. Sementara kalau di House of Dragon kan si Smoke itu bisa ngejar Adam, bisa ngeklaim ridernya sendiri. Memang itu fun to watch, ya entertaining. Tapi kalau secara lore itu memang ya nggak benar gitu. Nah, next ada 3 side character yang penulisannya tuh bagus di season ini. Ini 3 karakter ini. Screen time-nya sebenarnya sangat sedikit, tapi menurut aku tuh kayak penulisannya tuh bisa ngasih, oh begini toh background mereka gitu. Harusnya Alicent Blackwood juga dapat penulisan yang harusnya sama bagusnya dengan karakter yang 3 ini, tapi bahkan beberapa fans itu nggak tahu nama cewek ini gitu. Kalau kalian baca buku Fire and Blood pasti kalian tahu ini Alicent Blackwood gitu, tapi orang yang hanya nonton show-nya itu nggak tahu. Ya intinya Alicent Blackwood itu nggak dapat backstory jadinya di season ini gitu. Padahal kan dia ini cukup berkesan kan, ini siapa sih yang membunuh ini kan gitu. Next, aku suka karakternya Daemon di season ini. Jadi Daemon mungkin agak sedikit berbeda dari buku Fire and Blood, tapi kalau menurut aku nggak apa-apa ya. Memang mereka pengen menempuh jalan Daemon itu menjadi orang yang sangat devoted ke Rhaenyra tanpa ada embel-embel rumor perselingkuhan gitu. Dia dapat redemption arc di season ini gitu, dan dia tuh kayak bener-bener ini loh, aku support kamu banget gitu. Kalau menurut aku ya bagus si Daemon di season ini. Next, aku mau bahas hal-hal yang gak aku suka di season ini. Yang pertama itu unnecessary kissing scene antara Alicent dan Aemon. Satu lagi itu sexual abuse-nya Alicent. Ya, yang Lord Jasper ya, kalau nggak salah. Ya, correct me if I'm wrong. Jadi menurut aku 2 scene itu gak perlu gitu kan. Karena ya apa sih, Aemon itu memang mommy issue. Dia suka sama tante-tante, itu udah jelas mommy issue gitu. Kenapa ditambahin begitu?
Aku juga bingung. Ada yang bilang supaya memperjelas incestnya Targaryen gitu. Sedangkan di buku sendiri, George R. R. Martin itu nggak pernah membuat satupun rumor antara ibu dan anak atau ayah dan anak gitu. Even di keluarga Targaryen sendiri. Makanya ini udah melampaui batas mungkin ya kalau menurut aku. Termasuk yang Alicent kena sexual abuse itu aku juga nggak suka, karena kalau kita hapusin itu kita nggak akan melihat perubahan karakter apapun dari Alicent gitu. Jadi Alicent tuh tidak kelihatan trauma, tidak kelihatan berubah setelah scene sexual abuse itu. Jadi kayak tambahan aja begitu ya. Kalau menurut aku nggak suka. Yang kedua yang nggak aku suka dari show-nya, ini kalian pasti udah tahu dari season 2, aku nggak suka karakter Alicent. Maksudnya nggak suka cara karakter Alicent ditulis di series ini, karena aku ngerasa Alicent itu selalu dibalikkan lagi ke posisinya ke victim. Jadi dia gimana pun dia melakukan kesalahan kayak gitu kan, dia merencanakan semua kudeta ini, habis itu dia balik jadi korban lagi. Nanti ada scene sexual abuse, dia balik jadi korban lagi. Aku kurang suka aja gitu. Dia kayak tidak political aware. Sementara Alicent itu kan orang Hightower. Hightower itu kayak pusat pendidikan di dunianya Westeros gitu, pusat pendidikan politik. Nah jadi dia nggak political aware terhadap apa yang dia lakukan. Terus dia dapat sexual abuse gitu kan. Akhirnya dia balik lagi posisinya jadi victim. Ya gitu aja terus. Akhirnya dia jadi victim lagi gitu kan. Aku masih lebih suka yang aku baca di buku Fire and Blood. This is finished. Yang ketiga yang gak aku suka dari House of Dragon season 3 ini adalah karakternya Rhaena. Jadi kalau dari penjelasannya Ryan Condal sebelum season 3 dimulai, dia ini akan mengambil alih karakternya Nettles. Tapi ternyata setelah kita lihat di series, yang dimaksud mengambil alih itu sebenarnya hanya nama dan naganya doang. Even cara Rhaena meng-approach, cara dia bonding dengan Ship Stealer itu jauh berbeda dengan caranya Nettles. Jadi poin karakter Nettles itu sebenarnya kalau di buku menurut aku adalah kita mempertanyakan keistimewaan Valyrian Blood. Apakah benar Targaryen doang yang bisa jadi Dragon Rider? Sementara Nettles yang diketahui tidak punya Valyrian Blood sama sekali, dia bisa jadi Dragon Rider gitu. Pertanyaan itu tidak akan muncul kalau Rhaena yang mengambil alih ceritanya Nettles, karena dia keturunan Targaryen, dia adalah royal family. Nettles itu beda dengan Ulf, Hugh, dan Adam yang mereka itu memang punya keturunan royal blood. Ada juga yang bilang, ya itu bisa jadi nanti ada nenek moyangnya dari Targaryen atau nenek moyangnya dari Valyria sehingga dia bisa jadi Dragon Rider. Ya oke lah kalau kalian nyebut kayak gitu. Nah berarti setengah dari populasi budak di Essos itu juga bisa jadi Dragon Rider. Pertanyaan itu tuh nggak muncul di series ini gitu. Yang aku lihat di sosmed itu justru orang jadi banyak yang nggak suka dengan karakter si Rhaena itu. Jadi kesannya dia itu, ini dari yang aku baca ya, kesannya dia itu kayak hanya mencari validasi jadi Dragon Rider-nya Ship Stealer ya, which is aku nggak suka gitu kan. Oke, jadi itu beberapa hal yang nggak aku suka ya. Terus kita mau bahas hal-hal yang makes me conflicted. Jadi bisa dibilang aku pun masih ragu apakah aku suka dengan cara penulisan seperti itu atau enggak gitu ya. Itu karakternya Rhaenyra. Nah, Rhaenyra itu sebenarnya memang mad. Maksudnya dia akhirnya jadi kejam dan nyiksa banyak orang, itu memang benar gitu. Cuman cerita kenapa dia bisa sampai ke situ itu beda dengan di seriesnya. Nah di seriesnya itu nambahin elemen Rhaenyra ini kayak pengen validasi gitu. Aku tuh ditakdirkan jadi ratu loh. Jadi kayak dia tuh mencari validasi itu dari ramalan A Song of Ice and Fire. Apalagi setelah Aegon dikabarkan hidup lagi gitu. Orang yang bangkit dari kematian itu tuh istilahnya kayak gimana ya, keajaiban gitu bagi orang Westeros. Dan itu tuh kayak sign bagi orang-orang Westeros kalau wah ini tuh kayak raja yang ditakdirkan gitu. Nah, jadi si Rhaenyra itu di series kayak nggak mau kalah. Akhirnya dia keluarin ramalan A Song of Ice and Fire sebagai validasi buat aku juga ratu yang terpilih. Endingnya dia jadi mad karena dia juga nyiksa beberapa orang, menjarain beberapa orang setelah dia tidak henti-hentinya berduka karena anaknya meninggal. Tapi di series, yaitu kita dapatnya Rhaenyra yang ingin validasi terhadap kedudukannya sebagai queen gitu. Aku sendiri juga nggak tahu apakah aku suka ini atau enggak. Kalau menurut aku ini interesting, tapi aku nggak bilang aku suka banget gitu. Jadi masih conflicted gitu. Next kita mau bahas Helaena. Jadi kalau menurut aku scene Helaena yang setelah itu ada simbolis di sekitar Alicent ada kupu-kupu kayak seakan-akan Helaena itu saying goodbye ke ibunya. Menurut aku itu bagus. Bagusnya tuh kayak secara pengambilan gambar, skornya, simbolisnya gitu aku suka banget itu. Cuman
plot ceritanya Helena untuk menuju ke keputusan dia. Menurut aku kayak penyajian ke audiensnya gitu yang kurang. Nah, jadi ada salah satu yang komen di postingan aku yang sebelumnya, sebenarnya keputusan suicide itu nggak perlu nunggu ada kayak sebuah kejadian besar gitu. Kapan dia mau, kapan dia ngerasa itu, ya udah final gitu, dia ngelakuin aja gitu. Mungkin kalau dari kacamata orang kesehatan, kalian mungkin bakal ngerti itu. Tapi kami kan awam gitu. Kami tuh tidak mengerti gitu, kenapa dia bisa sampai ke keputusan itu. Atau ini mungkin memang aku yang slow. Nah, itu yang makanya aku bilang aku conflicted gitu dengan Helena di season ini. Kalau di buku itu sangat jelas gongnya dia memutuskan untuk itu karena plot ceritanya Maelor. Nah, Maelor itu nggak ada di series ini gitu. Nah, karena Maelor nggak ada di season ini, berarti kemungkinan besar plot cerita di Bitter Bridge itu nggak ada. Jadi plot ceritanya di situ tuh melibatkan Deron. Ini tuh butterfly effect dari ketiadaan karakter Maelor di seriesnya gitu. Yang sebenarnya aku juga pengen tahu nanti di season 4 mau diapain ini ceritanya gitu. New dawn is coming. Next kita mau bahas Aemon dan Alice. Ini adalah dua karakter yang aku tunggu di season ini karena mereka akan interaksi. Awalnya tuh aku optimis banget gitu. Apalagi scene Aemon yang kayak dia ketusuk terus dia minta tolong sama Alice, itu bagus gitu. Seharusnya mereka berdua ini jadi toxic banget gitu. Itu interpretasi aku ketika baca buku Fire and Blood ya. Jadi Alice itu manfaatin Aemon juga sekalian balas dendam. Sementara Aemon itu awalnya mungkin manfaatin Alice sebagai teman tidurnya yang mungkin he rape Alice, tapi akhirnya dia entah dipelet entah gimana kebucinan juga sama Alice gitu. Jadi ini kayak super toxic lovers yang saling memanfaatkan satu sama lain. Nah, tapi begitu seriesnya berjalan, ternyata screen time-nya nggak terlalu banyak. Terus datanglah Alicent ke hubungan mereka berdua ini. Itu yang membuat aku kayak agak sedikit aneh. Terus Aemon dikasih penglihatan dia lagi wigbox sama emaknya. Itu sangat gong sekali gitu ya, aku nggak suka, jadi nggak suka vibes-nya gitu. Nah, terus si Alice itu dikasih backstory baru oleh Ryan Condal, karena kalau di buku tidak ada backstory tentang siapa istri dari Heron the Black. Ini juga sebenarnya bikin aku tuh agak conflicted. Jadi mungkin Ryan Condal ingin kita agar bersimpati kepada Alice ini karena suaminya dan anaknya itu adalah korban dari pembakaran Castle Harrenhal di Aegon Conquest. Tapi masalahnya, kalau aku sebagai orang yang udah baca lore di bukunya, Harrenhal itu dibangun di atas perbudakan orang-orang Riverland. Jadi nggak bisa saya kasihan gitu sama Alice River ini. You are dead. I'm alive. Imbecile. Karena videonya direcord dengan sangat buru-buru, jadi aku lupa ternyata ngebahas Aegon ini. So, maybe in the next video kita akan bahas tentang karakternya Aegon ini yang di season 3. Apakah show ini bagus? Ya, bagus-bagus aja sebagai series. It's very entertaining menurut aku. Tapi kalau dibilang kayak penulisannya masterpiece, mungkin belum ya. Kalau dari segi production, jelas House of Dragon ini jauh lebih besar. Apakah House of Dragon itu good adaptation? Ya, itu terserah opini kalian masing-masing ya. Cuman kalau aku pribadi, aku punya ukurannya gini. Jadi kalau misalnya aku nonton adaptasi itu, terus aku baca bukunya setelah itu, kalau opini aku berubah setelah membaca bukunya, itu mungkin not good adaptation. Mungkin begitu ya. Karena ada beberapa film dan buku yang aku nonton dulu, terus aku baca bukunya, my opinion terhadap adaptasi itu nggak berubah. Nah, kalau menurut aku itu good adaptation. Nah, contohnya tuh Dune. Aku nonton dulu part 1, abis itu baru baca novelnya. Aku nggak belum mengubah pendapatku sama sekali tentang film itu. Jadi menurut aku itu adalah good adaptation. Itu salah satu contoh aja ya. Nah, untuk House of Dragon sendiri apakah bisa dibilang good adaptation? Ya, itu terserah pendapat kalian masing-masing. Tapi kalau aku pribadi, memang kalau kalian baca bukunya setelah nonton House of Dragon, kemungkinan besar pendapat kalian akan drastically change gitu terhadap seriesnya.